Hai, selamat sore Sobat Aksi Nyata. Selamat datang di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Balik lagi barengan sama aku, Laras Tahira, yang bakal nemenin kamu beberapa saat ke depan ya. Dan seperti biasa Sobat Aksi Nyata, kamu bisa menyaksikan podcast ini di beberapa platform. Di antaranya kamu bisa nontonin di Twitter, di Instagram, di YouTube, di website. Semua akunnya sama, search aja di @partai_perindo. Terus kamu juga bisa nontonin di RCTI Plus, inews.id, bisa nontonin di Sindo News juga ya. Dan untuk sore hari ini, Sobat Aksi Nyata, kita punya topik yang menarik, terutama buat kamu ya, anak-anak Tangsel, merapat. Karena topik hari ini adalah wujudkan Indonesia unggul melalui pendidikan berkualitas. Dan untuk membahas topik tersebut, sudah hadir narasumber kita di studio podcast Aksi Nyata. Beliau ini adalah caleg DPRD Kota Tangerang Selatan, Dapil 2 dari Partai Perindo. Ada Bapak Bedi Selamat Pribadi. Selamat sore Pak Bedi, apa kabarnya? Selamat sore Mbak Laras, alhamdulillah baik-baik aja. Alhamdulillah ya. Jadi apa nih kesibukan sehari-hari Pak Bedi, ngapain aja? Sehari-hari saya belakangan ini lebih fokus belusukan. Untuk lebih suksesnya berkibarnya Perindo di Tangsel. Di luar itu kita juga terlibat bersama teman-teman di Yayasan Pendidikan. Berarti emang concern banget sama pendidikan ya Pak Bedi ya. Nah terus akhirnya setelah belusukan nih, terutama di Tangsel Dapil 2 ya. Iya. Kan akhirnya ketemu sama masyarakat ya Pak Bedi di situ. Banyak pasti keluhan-keluhan nih. Yang paling banyak didengerin sama Pak Bedi apa nih keluhannya? Khusus untuk di Pamulang, sebelum belusukan pun saya nyalek karena didorong oleh masyarakat karena keprihatinan mereka bahwa satu sarana pendidikan dan sarana kesehatan di Pondok Cabe Udik itu belum ada. Nah, saya udah belusukan, akhirnya lebih luas lagi kita dapatkan masukan-masukan itu. Itu yang harus saya perjuangkan. 6 SD negeri di Pondok Cabe Ilir, 3 di Pondok Cabe Udik. Setiap tahun menjadi masalah nggak tertampung di SMP negeri karena belum adanya SMP negeri. Oh gitu. Padahal Tangsel modern, cerdas, religius. Iya. Sangat memprihatinkan. Kenapa Pak bisa seperti itu? Ya itu belum tahu saya. Karena saya belum masuk ke sistem. Masih di luar aja gitu. Iya. Jadi kita hanya sebagai yang lalu saya sebagai RW, sekarang udah mengundurkan diri, ya paling bisa aja menyuarakan ke pihak kelurahan, camat. Gitu. Harus masuk ke sistem dulu supaya bisa memperbaiki sistem yang ada ya. Iya. Dan akhirnya concern lah ke soal pendidikan ini ya. Gara-gara yaitu dia tadi SMP negerinya masih kurang. Jadi anak-anak SD yang mau melanjutkan ya kemana gitu loh. Pastinya ujung-ujungnya keluar Tangsel. Tidak. Jadi di Kecamatan Pamulang itu yang terdekat berdampingan dengan Kelurahan Pondok Cabe, yaitu Kelurahan Pamulang Timur sudah ada SMP negeri. Tapi anak Pondok Cabe Udik mau masuk ke situ agak sulit. Maaf, kecuali ada ordal. Itu masih berlaku lah sampai sekarang ya Pak Bedi ya. Dan lain-lain dah. Begitu juga di Pondok Cabe Ilir itu berdampingan dengan Cirende serupa. Katakanlah setiap kelas di SD negeri itu 40 kali 9 SD negeri. 360. Yang paling bisa masuk seberapa? Ya kan? Akhirnya ke swasta. Finansial lagi. Muncul masalah baru lagi. SPP tertunda, ijazah tertahan. Itu fokus utama perjuangan yang nantinya insya Allah masuk dalam sistem. Nah, artinya ada keyakinan dari Pak Bedi sendiri ya, pemilu 2024, Partai Perindo apakah bisa meraih kemenangan di Tangerang Selatan? Tangerang Selatan optimis satu fraksi. 7 dapil, 111 minimal. Syukur-syukur seperti harapan Pak Ketum. 22. Ya kita akan cari tahu lah kurang dari sebulan ini apa ya. Kita makin genjot lagi nih, gaspol. Gaspol lah pasti ya. Tapi tantangan yang Pak Bedi rasakan sejauh ini untuk pemilu 2024
Apa saja Pak? Selain memang parpol yang banyak ya kan, saingan-saingan yang ya kita tahu lah banyak yang berkualitas juga gitu. Pandangan Pak Bedi seperti apa? Kokohnya parpol yang sudah punya anggota dewan di lingkungan Pamulang khususnya dan Tangsel pada umumnya itu kan berat kita ngelawan mereka. Dan di sisi lain salah satu yang kita coba memberi pengertian ke warga masyarakat mulai untuk mengurangi money politik. Itu udah sangat-sangat sulit budaya. Dan salah satunya yang saya sampaikan ke mereka itu jangan pada musim begini mereka ingat kalian. Setelah itu lupa. Mari kita kerjasama untuk Pamulang lebih baik, Pamulang lebih sejahtera bersama Perindo. Tahu kan Perindo di TV? Peduli UMKM. Nah, tahu dong lagunya. Gitu. Semua orang tahu ya jingle dari Partai Perindo ya. Tapi balik lagi nih kalau kita berbicara soal pendidikan sendiri ya Pak Bedi. Pak Bedi kan sudah pernah menjabat sebagai Ketua RW yang memang dekat dengan masyarakat juga ya. Dari mulai lingkungan yang kecil sampai akhirnya sekarang harus besar gitu ya. Semua masukan-masukan pasti Pak Bedi pernah terima gitu. Nah, tapi akhirnya sekarang fokus ke masalah pendidikan. Kondisi pendidikan di Tangerang sudah diceritakan tadi oleh Pak Bedi. Tapi untuk anak-anaknya sendiri Pak, seperti apa antusiasme mereka? Kreativitas yang bisa dilihat dari anak-anak Tangerang Selatan khususnya Dapil 2 ini seperti apa? Mereka suka ada kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler seperti pentas seni, begitu juga olahraga. Mereka juga pada klub-klub futsal. Nah, itu tinggal kitanya memulesnya dan memberikan sarana yang memadai, mencukupi. Jadi istilahnya kalau lapangan olahraga itu jangan kita sampai ngantri ya, dulu jadwal tambah gitu. lagi lah areanya gitu ya. Nah, jadi kalau kita udah masuk sistem kan kita bisa mendorong pendampingan dengan pemerintah Kota Tangsel untuk memperhatikan yang mungkin luput dari perhatian. Betul. Ya. Tapi sejauh ini yang sudah dilakukan oleh pemerintah terkait hal tersebut apa aja Pak Bedi? Terakhir itu pembuatan sarana umum, rekreasi umum, ada alun-alun Pamulang. Alhamdulillah bagus. Terus ada juga sarana olahraga seperti Pamulang Community Center, orang-orang bilang PCC. Nah, itu mereka ada lapangan bola, ada lapangan basket atau untuk jogging. Nah, jadi tinggal masyarakatnya pandai-pandai manfaatkannya. Gitu. Betul. Jadi sudah ada ya ada bantuan dari pemerintah atau perhatian dari pemerintah untuk anak-anak di Tangsel sendiri gitu. Nah Pak Bedi, kalau kita berbicara soal SDM yang berkualitas, itu pasti kan lahirnya dari pendidikan yang berkualitas juga. Gitu kan. Nah kalau menurut Pak Bedi sendiri, tantangan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak di Tangsel ini apa memang yang harus diperhatikan? Paling sederhananya itu saya berharap bisa mendorong, memberikan bersama teman-teman itu bahwa minimal lulusan SLTA itu menguasai digital. Jadi untuk bersaing minimal itu bisa. Syukur-syukur sesuai slogan Tangsel modern ya bisa berbahasa Inggris. Iya betul. Nah, minimal kan itu. Dan berharapnya ya jenjang dari SD SMP itu bisa berjalan lancar sehingga kita bisa menemukan bibit-bibit unggul. Di sana juga ada Universitas Pamulang yang mungkin kita bisa kerjasamakan untuk anak-anak yang berprestasi untuk beasiswa. Seperti yang kami lakukan sendiri di yayasan yang mengelola pendidikan nggak seberapa besar, tapi kita memberikan subsidi silang dengan menggratiskan siswa-siswa dari keluarga tidak mampu. Nah mungkin ini juga berkaitan dengan program Pak Ganjar dan Pak Mahfud ya, Pak Bedi ya. Gratis 12 tahun sekolah. Ada program yang dicanangkan oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Gratis sekolah 12 tahun, kemudian 1 sarjana untuk 1 keluarga miskin. Nah tanggapan Pak Bedi seperti apa itu? Alhamdulillah. Kalau memang itu bisa diwujudkan berarti pas banget angan-angan
Malah saya baru dengar sekarang. Mohon maaf, lebih fokus ke Tangsel. Oh iya. Kalau ini kan untuk keseluruhan ya, warga Indonesia gitu. Kan iya. ya. Ya paling tidak seperti yang tadi saya sampaikan, kita bertindak sedapat mungkin kita bisa melakukan di lingkup yang paling kecil untuk yang nantinya bisa. Nah, kalau sekelas Pak Ganjar sebagai presiden tentunya kan nasional. Ya. Itu berarti kita harus siap benar-benar totalitas mendukungnya. Iya dong. Apalagi itu gitu. Bersangkutan dengan program dari Yayasan Pak Bedi yang sudah berjalan. Yang sudah kita jalankan. Gitu. Tapi balik lagi ya, kalau tadi kan kita sebelum sempat membahas sedikit tentang yayasan yang dimiliki oleh Pak Bedi. Ini untuk kegiatannya seperti apa dan untuk anak-anak sekolah tingkatan apa nih Pak Bedi? Mohon maaf Mbak, bukan saya milikin bersama teman-teman mengelola. Ya, oke, mengelola. Wakaf ya, wakaf. Jadi itu mohon maaf, mohon izin. Itu di pendidikan Islam. Diawali oleh pendidikan Al-Quran di masjid, akhirnya ke SD, IT, Islam Terpadu, TKIT, alhamdulillah sudah SMP IT. Nah itu lebih fokus pendidikan dasar agama. Mereka seperti baca Al-Quran itu lulusan SD minimal harus 3 juz. Waduh, iya. Itu. Nah, dan itu lokasi juga di dalam komplek. Kita juga, karena itu kita pengelola juga masyarakat komplek gitu. Alhamdulillah kerjasama dengan orang tua siswa, dengan lingkungan selama ini kita berjalan. Dan alhamdulillah lagi ketua pengurus sekarang mantan dari Kementerian Pendidikan, seorang profesor. Itu yang bidang pendidikan juga seorang doktor yang masih aktif di Universitas Terbuka. Jadi potensi-potensi yang ada kita padu-padankan. Ya, jadi programnya saling berkesinambungan lah ya, program teman-teman Pak Bedi dan teman-teman dan juga program dari Pak paslon nomor 3 gitu ya, bisa dibilang seperti itu. Nah Pak Bedi, apa nih pesan Pak Bedi untuk anak-anak milenial atau zaman sekarang kan Gen Z ya, Gen Z tentang nanti deh pemilu 2024 dan mungkin pesan Pak Bedi mengenai teman-teman Sobat Aksi Nyata yang tidak boleh golput nanti di bulan Februari. Yuk anak muda, suara Anda, suara kalian satu sangat berarti untuk adik-adik Anda atau masa depan Anda juga. Anak muda, peran aktif sekarang, jangan buang-buang waktu. Untung ruginya kelak kalian sendiri yang akan merasakan. Betul. Ada yang bilang katanya siapapun presiden yang terpilih kita tetap harus kerja dan kita bakal gini-gini aja. Nggak tentu, belum tentu ya Pak Bedi ya, karena kan pasti semua membuat ada. Kebijakannya akan beda-beda. Betul, gitu. Kebijakannya akan beda. Jadi jangan sampai golput ya Sobat Aksi Nyata ya. Kalau Pak Bedi sendiri nomor berapa? Boleh dong promo di sini. Oh, nomor 2. Nomor 2 ya. Ada semacam nyanyi atau jingle boleh? Oh, boleh Pak Bedi, silakan. BSP bersama sejahterakan Pamulang. BSP bersama suarakan Perindo. BSP Bedi selamat pribadi. Luar biasa. Ternyata semua singkatan semua ininya ada singkatannya ya, BSP. Jadi jangan lupa BSP nomor 2 ya di Partai Perindo nomor 16. Itu dia ya. Kalau gitu terima kasih Pak Bedi ya sudah mampir di podcast Aksi Nyata, dan tentunya ya ini Sobat Aksi Nyata berkaitan dengan Partai Perindo. Campaign Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia juga relate dengan movement yang dijalankan. Produktif, solutif, modern, bersih berintegritas, peduli dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Nih Partai Perindo ngajakin kamu untuk bergabung bersama Partai Perindo dengan cara kamu masuk aja ke websitenya di www.partaiperindo.com atau bisa download aplikasi Partai Perindo di App Store dan juga Play Store, dan bisa scan barcode yang ada di sini juga ya supaya bisa langsung terdownload. Sekali lagi terima kasih Pak Bedi sudah mampir, terima kasih juga Sobat Aksi Nyata yang sudah menyaksikan, dan tentunya terima kasih untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Laras Tahira pamit dulu. Kita ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu
nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh